1993 saya dinikahi oleh beliau. Satu yang beliau sering ngamatur ngendikan kepada saya adalah, walaupun sampeyan bojoku tapi tetaplah merasa menjadi santri. Itu sering sekali diucapkan, dan terakhir adalah hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 terakhir saya mendampingi beliau. Kena keng nopo kok santri? Santri ku ikhlas. Nek bojo, kalau istri itu masih ada, pingin diberi uang, pingin diberi belanja, pingin diberi kasih sayang. Tapi kalau santri itu ikhlas, dan persising dan yang diminta santri itu adalah ridhonya Allah dan ridhonya guru. Itu yang beliau mengucapkan mungkin 100 kali atau lebih sering, apalagi kalau habis ada peristiwa beliau memberi ilmu. Kita mengatakan duka beliau, marah beliau itu adalah keluarnya ilmu. Jadi kalau kami mengatakan kalau Abah habis duka, itu berarti itu keluarnya ilmu dari Abah. Mesti beliau setelah mungkin dukani siapa ustaz atau guru, mesti masuk itu mesti nih eling tetap jadi santri, insya Allah. Itu sampai terakhir saya mendengarkan itu tanggal 1 Desember 2020. Terus monggo mari kita semua merasa santri, dan santri itu haus ilmu. Niku yang saya ambil adalah ikhlasnya dan haus ilmu. Makanya salah satu ngendikan beliau sebelum kapundhut adalah, teruskan apa yang sudah jadi kebiasaan Abah. Saya apa salah satunya nopo? Ya opo sing sampean pahami? Ngaji yo walaupun ngrungokno. Ojo merasa dadi bojone Abah terus kudu ngaji, ora. Melok ngrungokno, karena kita nggak tahu dari mana datangnya ilmu. Maka majelis-majelis ilmu yang itu adalah merupakan taman-taman surga seperti sekarang ini, insya Allah adalah bagian dari taman-taman surga yang nanti akan dijanjikan Allah bagi siapapun yang mau mencari ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang lain adalah kembali lagi, itu juga sering, dan kembali tanggal 1 hari Selasa Desember 2020 beliau ngendikan, ning istiqomah. Nggih, istiqomah apa sih ning? Jenengan ingkang pirsa maksud istiqomah napa? Istiqomah bebas SPP. Saya diem mawon. Napa? Ya wis, iku dadi logone Abah lan logone santrine Abah. Berjuang ojo karena duit, tapi nek wong-wong arep infak jangan dilarang. Tetap biar apa? Biar kita tidak menghalangi orang untuk mencari ilmu. Sapa sing gelem memberikan fasilitas kepada orang untuk mencari ilmu, Allah akan menurunkan ilmunya yang kita tidak tahu bagaimana caranya Allah memberikan ilmu itu kepada kita. Maka jargon bebas SPT tetap akan menjadi ciri khas dari Al-Uradul Wusta. Kalaupun ada infak dan lain sebagainya, bagaimana caranya itu tidak memberatkan kepada santri, dan semoga itu juga dilanjutkan oleh para santri dan jamaahnya Abah. Karena jangan khawatir, siapa yang berjuang di jalan Allah, maka itu akan dicukupi oleh Allah dari jalan yang dia tidak tahu. Niku kula ngrasa kemarin beberapa hari yang lalu ketika saya menertibkan administrasi wakaf tanah, itu ada sertifikat itu hampir 20 lembar. Itu yang dibeli oleh beliau mulai tahun 93 sampai dengan beliau kapundhut 2020. Saya mikirnya dari mana? Tanah segitu banyaknya, segitu luasnya, Allah menguasakan kepada Abah untuk membeli, walaupun itu semuanya wakaf. Jadi setiap beliau membeli tanah itu pasti monggo diniati wakaf, jangan diniati jual beli. Walaupun akte di atas kertas adalah jual beli. Agar apa? Agar yang menjual dia dan keluarganya akan mendapatkan pahalanya wakaf.
Jadi semua tanah yang dibeli Abah mulai tahun 93 sampai 2020 semuanya adalah wakaf. Tidak ada satupun yang ditinggalkan kepada kami. Bahkan rumah yang kami tempati dan Nyun Sewu, mobil Mercy S1 Ki itu adalah wakaf, bukan milik kami. Dan itu semua sudah dijelaskan kepada kami bahwa Abah gak ninggal no apa-apa. Abah mek ninggal no keyakinan kepada Allah dan akhirat. Kemudian yang lain adalah saling Nyun Sewu waktu itu beliau dengan keadaan gemetar, beliau minta astane niku dicekeli ning dalam, saling memaafkan, saling menyayangi, saling mengingatkan. Ulang nih, saya ulangi. Itu pesan beliau. Kemudian saya lihat, oh itu kan bagian dari doa beliau yang selama diajarkan kepada kita. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina. Kalau orang sudah punya saling menyayangi, saling memaafkan, dan saling mengingatkan, insya Allah kita akan hidup dengan damai dengan siapapun. Boten wonten, tidak ada rasa iri. Kalau ada saudaranya salah diingatkan, sama-sama mohon maaf kepada Allah. Dan kalau sudah manusia itu disayangi oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, dan diberi hidayah oleh Allah, itu sudah tidak ada lagi lawan nilainya. Itu adalah nikmat yang paling besar, adalah ketika disayangi oleh Allah, diingatkan oleh Allah, dan dimaafkan oleh Allah. 3 hal itu yang beliau memegang dan untuk dipesankan kepada kami. Dan yang lainnya adalah apa? Hormati tamu. Kenapa kok dihormati? Tamu iku nggawa donga. Ketika dia masuk rumah, dia akan mengucapkan Assalamualaikum. Itu berarti kita yang di rumah didoakan keselamatan oleh tamu. Pegelopo nek gak kepeksa temoni tamu. Itu pesan beliau sangat rinci sekali. Temoni ora duwe duit, kasih dia omongan sing enak. Ora gak duwe suguhan, gak punya air, gak punya apa, temui dia, beri omongan sing enak, jak omongan akhirat. Bode gelem terima, dia mau menerima atau tidak, yang penting kita sudah bicara itu. Dan bicara adalah sesuatu yang membawa manfaat. Jangan bicara kalau gak ada manfaatnya. Manfaatnya kenapa? Ya Allah dan akhirat. Makanya kalau mungkin para tamu, para jamaah pernah sowan, beliau menghentikan ngalor ngidul, tidak pernah membicarakan orang. Dia ngomong adalah ilmu akhirat dan sebagainya. Seperti tadi yang diceritakan Ustadz Muzammil, beliau itu adalah sosok yang gampang daharnya, dahar nopo mawon gampil. Pun kami yang seharusnya paham, kalau beliau dahar pedes nanti perutnya sakit, kalau beliau dahar nopo manis nanti itu kita yang harus tahu. Tapi beliau tidak pernah ngendikan terus kok kelegen, kok kepedesan, itu tidak pernah sama sekali. Jadi mungkin itu yang tadi menambahkan. Jadi kami yang berada di sekitar yang harus paham apa yang boleh untuk beliau dan apa yang tidak boleh untuk beliau. Jadi itu adalah sedikit apa yang diajarkan, dipesankan oleh beliau kepada kami. Dan yang kita tahu bahwa warisan beliau itu adalah Qur'ani dan tafsir ahkam serta tafsir amali. Setiap saya ngaji atau mengkaji dari peninggalan beliau, enak ya ketika kita ngaji, Abah mendapatkan kiriman karena kita membaca karya-karya beliau. Maka itu yang sering dinasihatkan kepada para dus, para guru, para ustadz, nuliso. Ternyata itu kalau kita punya tulisan ilmu, kemudian itu dibaca oleh orang lain, kita akan terus mendapatkan pahala. Terus itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, ya, pengalaman saya mendampingi beliau sama dengan penjenengan juga yang sama-sama santri beliau, yang semoga saja kami akhirnya kami mohon kepada Bapak dan Ibu sekalian di sini, di sela-sela doanya mohon kami juga yang berada di Jombang diberikan oleh Allah kekuatan untuk bisa istiqomah menjalankan apa yang sudah digariskan oleh beliau,
bagaimana cara mendidik santri, bagaimana, dan itu ujian kami ya ketika Hadratus Syekh masih secara fisik mendampingi kami, kita punya ujian juga, tapi ketika sekarang secara fisik beliau tidak bersama kami, ujian itu juga ada, tapi kita yakin bahwa Allah menguji itu karena sayang kepada kita. Allah menguji karena ingin kita tambah tinggi derajatnya. Allah menguji karena ingin menambah kesabaran kita. Jadi semoga saja ujian-ujian dari Allah itu akan menambah kedewasaan kita dalam menjalankan agamanya Allah, menegakkan agamanya Allah, karena kita hanya bisa berusaha. Nopo yang menjadi takdir Allah itulah yang akan kita terima, tapi Allah selalu menilai dengan apa yang kita lakukan. Monggo para bapak ibu sekalian yang akan memondokkan putra putrinya ke sana, insya Allah tidak ada yang berubah. Tetap kami menjalankan apa yang sesuai dengan apa yang sudah digariskan Abah, materi-materi, dan kalau mungkin ada sedikit penambahan di sekolahan itu sebagai hiasan saja agar menjadi daya tarik bagi mereka mungkin sekarang ada bahasa Inggris atau percakapan baik dan sebagainya, itu daya tarik bagi mereka yang ingin bisa bahasa Inggris apa, tapi pengelolaan di pondok pesantren itu tetap seperti apa yang sudah digariskan oleh Abah. Oleh karena itu kami mohon doa dari panjenengan sekalian, semoga santri, ustadz, pengasuh, yayasan semuanya selalu dalam bimbingan Allah untuk mendapatkan kekuatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga silaturahmi ini bukan yang terakhir, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bersilaturahmi apapun. Selama kami mungkin kedatangan kami tidak merepotkan dari sahibi, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.